Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah sekarang? Pasti ada sukacita adik-adik. Kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh bangun, boleh merayakan Paskah pada hari ini adik-adik. Pasti ada sukacita yang mendalam adik-adik. Oke adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik di rumah tadi pagi bangun tidur, siapa yang langsung berdoa ya? Semuanya langsung berdoa, bersemangat karena hari ini adalah kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, baiklah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan untuk berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kami pujuk bermulia, oh betapa rindukan kasih sayang dan gembira. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Berbakti bijaksana, jati diri pelayan kami. Berkarya Tuhan Yesus selalu sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 318. Kita menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang telah wujudkan hendak ku sembah. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh hidup, untuk boleh menghirup udara segar, boleh menggerakkan tubuh kami. Itu semuanya karena kasih karunia yang masih Kau berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk boleh beribadah merayakan Paskah, merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Ada sukacita yang mendalam dalam diri kami ya Allah. Tuhan,
Biar kiranya Engkau memberkati kami, memberkati rangkaian ibadah ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-69. Kita akan baca dari ayat yang 31 dan ayatnya yang hingga ayatnya yang ke-37. Alkitabnya dibuka ya. Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kita baca seperti tradisi membaca Mazmur. Doa dalam kesesakan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada rebu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tekanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 140. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Firman-Mu pelita. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami boleh membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, kakak silakan adik-adik berdiri. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10 kita baca secara bergantian. Kakak akan membaca ayat-ayat yang berangka ganjil dan adik-adik membaca ayat-ayat yang berangka genap. Di bawah judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Halo adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Pastinya adik-adik semuanya dalam keadaan yang sukacita ya adik-adik ya. Kenapa kita bersukacita? Karena hari ini kita merayakan apa? Paskah ya adik-adik. Adik-adik tahu itu apa artinya Paskah? Iya, kita memperingati hari raya Paskah itu artinya adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari pembacaan ini tadi dikatakan bahwa siapa yang pergi ke kubur Yesus? Iya, Maria Magdalena dan Maria yang lain adik-adik ya. Mereka pagi-pagi benar menjelang fajar menyingsing mereka pergi ke kubur Yesus. Tetapi tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ada peristiwa gempa bumi adik-adik ya. Gimana rasanya kalau adik-adik merasakan ada peristiwa gempa bumi? Apa yang adik-adik rasakan? Takutan ya. Aduh, gimana ya gitu ya. Nah, setelah mereka tiba di kubur Yesus, ternyata apa yang mereka lihat di sana? Nah, ini adik-adik ya kubur Tuhan Yesus. Jadi malaikatnya datang, terjadi gempa bumi, dan malaikatnya menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus ya adik-adik ya. Dan malaikatnya berdiri duduk di depan kubur Yesus adik-adik ya. Ini adalah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Dia bertemu dengan malaikat Tuhan di kubur Yesus. Nah, ternyata apa yang terjadi? Nah, Tuhan Yesus telah bangkit ya adik-adik ya. Dia telah bangkit dari kubur dan mendahului mereka ke Galilea. Nah, kira-kira adik-adik, melalui peristiwa ini kita diajarkan untuk apa adik-adik? Melalui peristiwa Paskah ini kita diajarkan untuk tidak takut ya adik-adik ya. Tidak takut untuk
menghadapi segala sesuatu ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati akan selalu menyertai kita semua. Nah, kemudian Maria Magdalena beserta yang lainnya itu mereka pergi cepat-cepat untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, biasanya kalau hari Raya Paskah itu kita biasanya ngapain ya acaranya? Biasanya kita mencari telur Paskah ya? Iya. Nah, selama pandemi ini kira-kira ada tidak adik-adik di rumah yang mencari telur Paskah ya? Biasanya telur Paskahnya itu dihias ya adik-adik ya. Ada yang dihias bermacam-macam warna ya. Nah, tapi biasanya ada juga yang tidak dihias ya. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak apa ya kenapa sih kalau perayaan Paskah kita selalu cari telur? Maksudnya apa ya? Apa hubungan Paskah dengan telur gitu ya? Ada yang tahu? Iya, jadi telur ini adik-adik, nanti di dalam telur ini muncul apa? Kehidupan baru ya adik-adik ya. Nanti akan muncul anak ayam. Setelah menetas nanti akan menjadi anak ayam. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa telur? Karena telur itu melambangkan adanya sumber kehidupan baru. Nah, Tuhan Yesus pada saat dia bangkit, adik-adik ya, bangkit dari kubur, dia itu membawa kehidupan baru bagi kehidupan kita, adik-adik ya. Nah, jadi artinya setelah peristiwa Paskah, kita juga harus membarui hidup kita, ya. Jadi hal-hal yang lama yang telah kita lakukan itu harusnya kita tinggalkan yang tidak baik. Tapi kalau yang hal-hal baik yang telah kita lakukan harus kita tingkatkan, harus terus kita lakukan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah melalui peristiwa Paskah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, misalnya gini, adik-adik kalau bangun tidur, pada saat pertama kali bangun tidur, apa yang adik-adik lakukan? Ambil HP dulu atau berdoa dulu? Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Ada yang ambil HP dulu? Atau langsung berdoa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya ada yang bangun tidur mengambil handphone dulu, berarti hal itu harus kita tinggalkan. Tetapi yang harus kita lakukan pertama kali pada saat kita bangun dari tidur, yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa ya adik-adik ya. Kita harus berdoa, memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengucap syukur karena kita sudah dijaga tadi malam ya adik-adik ya. Sudah dijaga tadi malam dan sudah dibangunkan di pagi yang indah ini. Nah, jadi kalau ada yang masih pada saat bangun tidur langsung mengambil handphone, yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa dulu. Jadi jangan ambil handphone dulu. Nah, setelah itu, setelah bangun tidur, berdoa. Apalagi yang kita lakukan? Biasanya kalau habis berdoa apa yang adik-adik lakukan? Langsung ngabur atau gimana? Atau membersihkan tempat tidur dulu? Iya, tempat tidurnya diberesin dulu. Nah, jadi kalau yang selama ini begitu bangun tidur, berdoa, terus ngabur. Nah, yang harus adik-adik lakukan melalui peristiwa Paskah ini adalah membereskan dulu tempat tidurnya adik-adik ya, supaya menjadi lebih rapi. Nah, jadi di sini intinya kita harus membaharui kehidupan kita yang lama yang tidak sesuai dengan keinginan atau pemberitaan firman Tuhan. Nah, kemudian yang setiap hari rajin berdoa siapa? Rajin membaca Alkitab. Ada tidak yang masih lupa ya membaca Alkitab? Misalnya sehari paling tidak kan kita harus membaca Alkitab adik-adik. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita masih belum membaca Alkitab, nah melalui peristiwa Paskah ini kita mulai membaharui hidup kita mulai rajin membaca Alkitab. Kita bisa minta tolong dari orang tua
adik-adik ya. Kita bisa bersama-sama orang tua membaca kebenaran firman Tuhan. Bisa melalui pembacaan yang terdapat di SBU atau di Sabda Bina Anak Harian adik-adik ya. Minta tolong orang tuanya, ingatkan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya lagi sibuk, mungkin bisa dikasih tahu, papa, mama, ayo kita baca Alkitab gitu ya. Nah, terus orang tua juga, kita juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan iman anak-anak kita ya. Jadi melalui wabah pandemi ini mungkin kita diingatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada anak-anak kita, bisa merangkul dan membimbing mereka, karena dalam kesehariannya itu kan kita yang lebih dekat ya dengan anak-anak kita. Jadi gimana caranya kita bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman mereka, seperti pada saat janji kita pada saat kita membaptiskan anak-anak kita bahwa kita akan membimbing mereka, mengenalkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan dan menuntun mereka untuk bertumbuh di dalam imannya. Jadi di masa pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kita memang harus bertanggung jawab, harus membina iman anak-anak kita ini ya, karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling dekat untuk bisa membantu, membimbing adik-adik kita ini. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga mempunyai tanggung jawab yang besar, janji iman yang besar kepada Tuhan untuk membimbing anak-anak kita supaya mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Nah, selain itu, sekarang kakak tanya, ada enggak yang sekarang kalau habis mainannya itu dibiarkan aja? Nanti kalau papa mamanya minta tolong beresin mainannya, ada yang bilang, nanti aja mah, aku lagi capek, nanti aja beresinnya. Nah, ternyata pas berjalan kepleset kena mainannya. Ada enggak yang pernah kayak gitu jatuh? Nah, jadi melalui peristiwa Paskah ini kita juga diajak untuk supaya habis main, kalau yang masih jarang beres-beres, diajak juga untuk membereskan mainannya ya adik-adik ya. Supaya kenapa? Supaya kita juga tidak celaka ya adik-adik ya, karena biasanya kalau mainan yang berserakan pada saat kita berjalan atau berlari bisa membuat kita terpeleset. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita ini kita diingatkan bahwa melalui kebangkitan Kristus, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang keberapa ya? Pada hari yang ke-3 ya adik-adik. Kenapa jatuhnya pada hari Minggu ya? Dia mati pada hari apa adik-adik? Iya benar, Jumat Agung ya adik-adik ya. Pada hari yang ke-3 dia bangkit. Kenapa ya kita Paskahnya kok subuh-subuh ya? Kok Paskahnya tuh enggak kayak ibadah biasa jam 9:30 gitu, atau pada saat Impa jam 7:30. Kok ibadah Paskahnya itu subuh-subuh ya? Nah, dalam pembacaan kita pada Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama, di situ disebutkan bahwa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, jadi pada saat hari Sabat itu kalau di bangsa di zamannya Tuhan Yesus itu adalah hari Sabtu ya adik-adik ya. Setelah hari Sabat lewat, berarti setelah Sabtu lewat, menjelang fajar menyingsing. Jadi pada saat pagi-pagi sekali, pada saat matahari mau terbit, nah pada hari pertama minggu itu, di hari pertama hari Minggu. Nah, jadi kenapa kita Paskahnya subuh-subuh? Karena itu pada saat menjelang fajar menyingsing dikatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau membaharui hidupnya melalui peristiwa kebangkitan Yesus ini? Ayo angkat tangannya. Iya, bagus ya. Orang tua juga minta tolong supaya bisa menolong adik-adik, memampukan adik-adik supaya mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Yang tadinya
bangun tidur langsung ambil handphone. Jadi yang harus dilakukan adalah berdoa dulu, kemudian beres-beres tempat tidur, lalu melakukan aktivitas yang lain. Nah, adik-adik, demikian cerita kakak. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 107, baitnya yang pertama dan yang kedua, Kristus bangkit, soraklah. Adik-adik, mari kita berdoa untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang boleh melakukan atau memberi hidup baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu boleh kami tinggalkan dan boleh kami baharui di dalam kehidupan kami cara-cara atau aktivitas-aktivitas yang berkenan terhadap Engkau. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan sehingga kami mampu untuk melakukan atau membaharui hidup kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik kami Tuhan, di dalam masa tumbuh kembang mereka, di dalam masa belajar mereka Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau selalu menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan, kecerdasan, kepintaran di dalam menjalankan atau mengikuti proses belajar mengajar walaupun secara daring Tuhan. Berikan kemampuan kepada mereka, biarlah mereka boleh mengerti, memahami apa yang diajarkan atau apa yang mereka pelajari secara mandiri di rumah Tuhan. Kami juga mau berdoa buat adik-adik kami ini Tuhan di dalam masa tumbuh kembang mereka, baik yang belum sekolah maupun yang sudah sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai, biarlah mereka boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan tahap tumbangnya, dan mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman Tuhan. Dan biarlah tangan kasih-Mu selalu menyertai adik-adik kami ini. Kami juga mau berdoa buat orang tua adik-adik kami ini Tuhan, di dalam mendidik membesarkan mereka di tengah-tengah kehidupan Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong, memampukan orang tua di dalam mendidik dan membesarkan mereka, dan biarlah adik-adik kami ini boleh bertumbuh menjadi generasi penerus bangsa dan gereja yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang tua dalam mendampingi adik-adik kami untuk belajar secara daring Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan, memberikan kesabaran, kekuatan,
hikmat, kemampuan di dalam menjalankan tugas tambahan mereka ini Tuhan. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para orang tua baik yang bekerja di kantoran maupun yang di rumah saja Tuhan. Biarlah mereka juga boleh selalu dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya daerah kami Kabupaten Bulungan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai para pemimpin daerah kami Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemajuan daerah kami Tuhan. Dan biarlah kami juga sebagai masyarakat Kabupaten Bulungan dapat mendukung program-program pemerintah yang diprogramkan kepada kami Tuhan. Khususnya pada saat ini adalah vaksinasi tahap 2. Kiranya orang-orang yang terlibat di dalamnya boleh turut ambil bagian dan mendukung program pemerintah tersebut Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB, khususnya GPIB Maranatha Tanjung Selor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para presbiter, para pelayan, para pengurus PLK di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan selalu menaungi mereka, memampukan mereka. Biarlah mereka semua boleh menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai janji yang sudah mereka ucapkan di depan Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, bahwa mereka telah terpilih, itulah merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan mau tolong, biarlah kami semua yang terlibat boleh selalu setia melayani Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kami juga mau berdoa buat kakak layan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Biarlah kakak layan boleh juga selalu senantiasa hidup takut akan Tuhan dan boleh selalu setia melayani Tuhan dimanapun berada. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak multimedia, kakak-kakak organis yang selalu setia mendampingi kami Tuhan di dalam proses rekaman info online. Kiranya Tuhan Yesus juga mau selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dan sukacita di dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan, di doa kami yang tidak sempurna, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Kembali kakak ingatkan, persembahan adik-adik boleh digabung dengan amplop persembahan orang tuanya ya. Adapun nats Alkitab yang membimbing kita dalam mengumpulkan persembahan terambil dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya.
tiada putusnya. Hendak ku puji namamu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau masih mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk boleh memberikan persembahan kami. Walaupun sesungguhnya kami tahu ya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan itu semua berasal daripada-Mu, berasal dari berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Tapi biarlah Tuhan kiranya Engkau berkenan berkati majelis jemaat yang akan mengelolanya, sehingga persembahan yang sudah kami berikan pun boleh mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dan dapat dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam dan melalui putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 266, baitnya yang pertama dan yang kedua, Hai Bangkit Bagi Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah apa yang sudah diajarkan kepada kami boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertai kami sepanjang minggu berjalan Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu berada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah telah selesai adik-adik.